Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang mengangkat sebuah peti besi yang sepertinya sudah berumur ratusan tahun yang telah terkubur di dasar laut. Adegan kemudian memperlihatkan seorang wanita yang belum diketahui namanya yang memerintahkan anak buahnya memahat peti tersebut di bagian mukanya. Dan tiba-tiba... Dan inilah Old Guard 2. Adegan berpindah ke sebuah kota di negara Kroasia, di mana film masih berfokus kepada Tante Andy yang tetap kelihatan cantik dan masih seksi, walaupun umur tante ini sudah sangat basi, yang sedang bersama kelompok tentara abadi, Mbak Nining, Joe, dan Nikki. Mereka semua abadi, kecuali pria yang bernama Kipli, di mana kelompok ini sedang melakukan sebuah misi rahasia yang tergolong misi tingkat tinggi. Comrades moving guns. Mereka kemudian mulai beraksi, melumpuhkan penjaga di taman satu persatu, tanpa ada perasaan takut akan mati karena mereka tahu bahwa mereka ini kelompok abadi yang mampu untuk beregenerasi. Kali ini Joe dan Nikki menjadi pengalih perhatian, mencuri mobil tuan rumah yang terparkir di taman sehingga semua penjaga mengejar mereka, meninggalkan rumah bosnya dengan sedikit orang yang menjaga. Kipli dan Andy masuk ke dalam rumah, tapi mereka disergap sekelompok penjaga yang kemudian dilumpuhkan Andy dengan mudahnya. Ternyata Andy sudah kehilangan kemampuan keabadiannya, di mana Kipli memperingatkan Andy untuk lebih berhati-hati agar tidak kehilangan nyawanya. I need to remind you, you're not a mortal either. Tapi Andy masih tetap berani seperti biasanya. Walaupun hilang keabadiannya, tapi Andy masih menjadi ketua dari kelompoknya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan misi yang diamanahkan kepadanya. Nining segera bergabung dengan Andy dan Kipli, di mana Nining memarkirkan kapal boatnya tanpa permisi, menembaki para penjaga yang bersenjata api, segera bergabung membantu rekan-rekannya untuk menuntaskan misi. Nining memanjat tembok lantai atas di mana dia dicegat oleh beberapa penjaga yang dengan mudah dikalahkannya. Tapi bos besar segera mendatangi lokasinya, menembak Nining dengan membabi buta sehingga Nining terluka tepat di lehernya. Mau tidak mau Nining harus meloncat dari lantai 2 dan pas pula Nining meloncat ke tempat Andy berada. Berpindah ke Joe dan Nikki yang tidak ingin ketinggalan aksi, mengendarai mobil curian dan menembaki mobil penjaga yang berlawanan arah dengan mobil mereka. Nikki berpindah mobil ke mobil sebelahnya, di mana pergelangan kakinya patah dan terluka. Tapi karena dia orang yang abadi, di mana kakinya sembuh dengan segera menendang penjaga yang masih mengejar mereka. Nicola! Ternyata masih ada mobil penjaga yang tersisa, menabrak mobil mereka begitu kerasnya sehingga mobil Joe dan Nikki berputar jatuh ke pinggir jurang. Berpindah ke Andy dan timnya yang ditembaki oleh beberapa penjaga. Andy dan Nining langsung bergerak segera, melumpuhkan Conrad sesuai dengan misi yang diberikan kepada Andy dan kelompoknya. Dan seperti biasa Andy dan timnya tidak pernah terluka karena sepertinya Andy dan timnya membawa kartu andalannya, yaitu kartu BPJS di setiap misi yang dijalaninya, yang bisa digunakan pada saat mereka butuhkan ketika terluka. Dan ketika mereka berada markas, Kipli memberitahukan bahwa Conrad hanya sebagai perantara. Bos utamanya ternyata seorang wanita yang belum diketahui siapa identitasnya. I didn't think it meant anything. It wasn't clear. I've dreamt about her. I think I recognize her. You know this woman? Yeah. What? Tapi ternyata Nining pernah melihat wanita ini di dalam mimpinya, di mana wanita ini telah melukai seorang pria Asia hanya untuk mengambil buku-buku yang ada di lemarinya. And then I wake up. Berpindah ke kota Paris, di mana Slamet, salah satu anggota Andy, mendapati seorang wanita yang keluar dari peti di awal cerita. Wanita ini ternyata bernama Queen, yang menanyakan ke Slamet di mana posisi Andy berada. How do I find Andromache?
berpindah ke Andi dan timnya, di mana mereka kemudian berpisah, di mana Andi dan Kipli pergi menemui seorang kenalan, sementara Joe berencana menemui Slamet secara diam-diam karena mereka sebenarnya tidak boleh menemui Slamet akibat perbuatannya pada Andi di film sebelumnya. Sementara itu Andi sampai di sebuah rumah yang bergaya Asia, di mana Andi ternyata telah ditunggu oleh seorang pria yang bernama Tua yang juga merupakan kaum abadi. Let's just say I'm not surprised. Andi menceritakan mimpi Nining ke Tua, di mana Nining melihat Tua telah diserang oleh seorang wanita. Andi kemudian memperkenalkan Kipli ke Tua, di mana diketahui Tua sudah hidup sekitar 2.300 tahun lamanya. Let's just say 2300 for a round number. Kemudian Tua membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi oleh buku-buku yang ditulis oleh Tua. Ternyata buku-buku di ruangan tersebut merupakan sejarah dari semua makhluk abadi yang di bumi ini. What happened over there? Those volumes were stolen by one of us. The woman Niall's been dreaming about. Tua menjelaskan bahwa yang dilihat Nining di dalam mimpinya adalah seorang wanita yang kita sebut saja namanya Discord, di mana wanita ini merupakan makhluk abadi pertama yang ada di dunia. She goes by Discord now. Tua menambahkan bahwa dirinya dan Discord dulu menyaksikan Andi disekap dan melihat Queen dibuang ke lautan luas. Tapi Discord tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menahan sakit hatinya atas perlakuan manusia kepada kaumnya. Tua memperingatkan Andi, Discord merupakan orang yang sangat kuat dan berbahaya. Kali ini dia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Discord kepada Andi dan kelompoknya. But I am scared of what she is capable of. I believe that all of you could be in danger. Andi dan kelompoknya segera berkumpul, di mana Andi memperkenalkan Tua kepada yang lain. Nining menginfokan bahwa Slamet hilang dan tidak bisa ditemukan. Tiba-tiba, Joe ditelepon Slamet yang meminta mereka untuk menjemput dirinya di suatu tempat. Oui, attends. Où exactement? I need to see Andy. Thanks for coming. Dan ketika Slamet bertemu dengan Andi, Slamet menyerahkan sebuah surat yang ditulis Queen kepada dirinya. Only to learn you have gone on living in it freely. I finally escaped. I have returned to a world darker than the tomb. Andromache, find me where you always could. Membaca surat tersebut, Andi bergegas menemui Queen di alamat yang hanya Andi mengetahui. Tapi Nining memperingatkan Andi bahwa sangat berbahaya pergi sendiri, di mana kondisi Andi saat ini bukan manusia abadi lagi. Esok harinya, Andi menemui Queen di tempat yang mereka berdua ketahui. Nining memantau Andi dari jauh jikalau kenapa-napa nanti. Dan tanpa Andi sadari, Tua menyamar menjadi penjual buah, Joe dan Nikki menyamar menjadi penduduk lokal, dan Slamet menyamar menjadi turis hanya untuk memantau ketua kelompok mereka yang sangat mereka hormati. Dan ketika mereka bertemu, dengan perasaan bersalah, Andi meminta maaf kepada Queen karena tidak bisa mengetahui di mana lokasi Queen ditenggelamkan. Bersamaan dengan itu, ternyata perhatian Nining teralihkan. Discord menampakkan dirinya di depan Nining, seakan-akan memberitahu Nining untuk mengikuti dirinya ke suatu tempat. Lebih lanjut, Andi mengajak Queen untuk bergabung dengan kelompoknya, tapi tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Queen, di mana dirinya tidak akan mau berjuang demi manusia yang sudah berbuat begitu kejam kepadanya. Fight for mortals? The ones who drown me in a fight beside you? Queen meninggalkan TKP, di mana Andi langsung menahannya. Tapi tiba-tiba, Queen memukul Andi, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Wait, I don't want to. Andi yang tidak ingin berkelahi terus diserang oleh Queen. Mau tidak mau, Andi terpaksa melayani karena ini masalah harga diri. Bahkan Queen tidak segan memakai senjata tajam. Tapi Andi yang sepertinya sudah mengetahui jurus-jurus yang dipakai Queen mampu mengimbangi Queen yang sedang semangat-semangatnya. Tiba-tiba, Nining berteriak menghentikan pertarungan mereka, di mana Nining memberitahukan bahwa Discord ada di sekitar mereka.
Andi yang mencegah Nining mengejar Discord menemukan fakta baru bahwa Queen dan Discord ternyata bekerja sama. Perkelahian dilanjutkan di mana Queen mengambil kembali kalungnya yang dulu diberikan kepada Andi sembari mengeluarkan sumpah serapahnya. Stop! Mày sẽ chết trong cô độc và bóng tối! Andi kemudian mengejar Queen yang ternyata Queen sudah hilang di dalam keramaian. Berpindah ke Nining yang mengejar Discord yang masuk ke dalam gereja. Discord mengajak Nining berbincang karena mereka tidak mungkin bikin kerusuhan dalam gereja. Discord menyalahkan Andi karena selalu ikut campur pada urusan manusia, sehingga manusia mengetahui keberadaan mereka dan memburu mereka. We're hunted. Andromeda's obsession with interfering with human. Lebih lanjut, Discord mengatakan bahwa dia makhluk abadi pertama di dunia dan Nining merupakan makhluk abadi terakhir yang ada di dunia, dan nantinya mereka akan terkoneksi satu sama lainnya. I'm not doing anything with you. We're connected. You and I are going to end immortal interference together. And you have a power you can't even imagine yet. There will be none born after you. You are the last immortal. Discord membuktikan ucapannya dengan menunjukkan tanda lahir di lengan mereka berdua, di mana hanya mereka berdua makhluk abadi yang memilikinya. Balik lagi ke Andi dan timnya, di mana mereka berkumpul untuk membahas apa langkah yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tapi mereka kemudian bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. What do we do about Quinn? We need to figure it out. Discord knows something about you we don't. Malam harinya Slamet mengunjungi Tuah karena melihatnya sibuk dengan buku bacaan. Tuah kemudian menyampaikan sebuah teori bahwa Nining lah penyebab Andi kehilangan keabadian, karena konon katanya makhluk abadi terakhir memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa mengambil keabadian dari makhluk abadi lainnya. From the last immortal has the power to take away anyone else's immortality. Dan ternyata keabadian ini bisa juga ditransfer ke orang lain jikalau orang yang abadi itu sedang terluka sangat parahnya. That the wounded immortal may bestow the gift of immortality to another before it is lost. Tuah menambahkan dirinya takut Discord akan memanfaatkan Nining untuk membunuh mereka semuanya. I believe that Discord is going to use Nile to try to kill all of us. Berpindah ke sebuah hangar pesawat, Discord menemui Queen untuk menanyakan apa keinginannya sekarang setelah bertemu dengan Andi, rekan lamanya. Queen menjawab pertanyaan Discord dengan jawaban yang tidak biasa. Everyone. I want them to suffer. Berpindah ke Jakarta. Ya, Jakarta. Kayaknya akhir-akhir ini Netflix banyak memasukkan settingan kota Jakarta di berbagai filmnya. Mungkin banyak pelanggannya dari Indonesia kali ya. Sekali-kali dibuat bahagialah. Di mana ceritanya di Serpong sono ada fasilitas nuklir yang Bang Ketua sendiri baru mengetahuinya. Ya, nama filmnya. Suka-suka mereka lah ya. Dan saat ini fasilitas nuklir di Indonesia sedang diserang oleh Queen dan pasukannya yang berniat meledakkan fasilitas nuklir untuk membuat kekacauan di dunia. Tapi lucunya tentara yang menjaga fasilitas nuklir ini malah menggunakan bahasa Cina. Entah apa maksud Netflix ini. Mungkin Rebaners tahu apa? Jangan lupa tulis di komennya ya. Yang jelas tentara-tentara ini dihabisi satu persatu oleh Queen dan pasukannya yang menembak mereka dengan membabi buta di dalam fasilitas milik negara pula. Berpindah ke Slamet yang mengajak Nining sparring 1 lawan 1. Entah apa tujuannya, tapi Tuah yang lihatnya mengerti apa maksud Slamet yang sebenarnya. Okay, Book. Tuah mencoba mencegah Slamet terluka, karena pada dasarnya Slamet orang yang sudah tidak ingin hidup abadi lagi dan ingin menyerahkan keabadiannya kepada Andi.
Dan kalau sudah niat apapun bisa terjadi, Slamet sengaja membuat dirinya terluka. Dan ketika mereka berdua mengecek luka tersebut, ternyata benar, luka tersebut tidak bisa sembuh lagi. It must be given willingly. It's not healing. Dan informasi penyerangan fasilitas nuklir ini sudah diketahui oleh Kipli, di mana fasilitas nuklir rahasia ini ternyata milik negara Cina yang berada di negara Indonesia. Dan dari video CCTV, Queen menanamkan sebuah bom untuk menghancurkan fasilitas ini dan membahayakan 10 juta jiwa di kota Jakarta. Planted a device. Sementara Nining malah menganggap bom tersebut merupakan umpan Discord agar mereka mendatanginya. Karena dengan berkumpulnya tim ini di suatu tempat, maka akan lebih mudah menyerang mereka. Tapi bom tetaplah bom. Mau tidak mau mereka harus ke Jakarta. Melucuti bom, waktu yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa 10 juta manusia. We have to go. We don't have a choice. Singkat cerita, mereka sudah sampai di fasilitas nuklir di Indonesia. Mereka masuk ke dalam ruangan dan melucuti bom yang terpasang di tiang-tiang. Sementara itu Kipli tidak ikut ke dalam, hanya memandu mereka agar tidak kehilangan arah. Yeah, that means you'll meet resistance further in. James, negative. Stay along the wall. Through them, up the stairs. Ternyata pasukan Discord sudah mengepung Andi dan timnya. Dan karena mereka berada di dalam fasilitas nuklir, mereka tidak akan berani menggunakan senjata api karena itu sangat berbahaya. Tentara bayaran ini mengajak Andi dan timnya bertarung dan tentu saja Andi dan timnya mengeluarkan senjata ciri khas mereka. Andi memakai kapak 212-nya, Joe yang asli orang Arab menggunakan pedang khas Timur Tengah, Nikki dari Eropa menggunakan pedang longsword-nya, sementara Nining menggunakan senjata yang didapatnya dari rumah Konrad. Yang paling menarik yaitu Tuah yang menggunakan senjata keris yang identik dengan senjata dari Indonesia. Apakah Tuah dari Indonesia? Jangan lupa komen ya para rebahners. Tim ini lebih masuk lagi ke dalam fasilitas, di mana penjaga-penjaga di pusat pengendali mendapat giliran untuk dipateni. Berpindah ke Nining yang ditembak dengan senjata listrik dari arah belakang. Walaupun tidak seberapa pengaruhnya, tapi berpengaruh besar kepada manusia biasa seperti Andi. Nining segera mendekat ke arah Andi, bermaksud untuk menolongnya, tapi Nining salah jalan, sehingga terjatuh keras ke lantai bawah. Sementara pengalaman tempur mulai berbicara, walaupun terdesak, Andi tetap bisa mengalahkan 2 penjaga yang mengeroyoknya. Berpindah ke Joe, Nikki, dan Tuah, di mana mereka terjebak di ruangan pengendali, sementara beberapa tentara mendatangi posisi Kipli dan melumpuhkan Kipli dengan segera. Ternyata inilah strategi yang digunakan Discord memisahkan Andi dan timnya, dan sekarang tim Andi terjebak di ruang pengendali terkunci, tidak bisa keluar lagi. Joe dan yang lain dibekukan dengan nitrogen. Mereka dimasukkan ke dalam plastik di bawah Discord entah kemana. Sementara Andi yang terdesak dibantu Slamet yang datang di belakangnya. Slamet mengalahkan 2 penjaga yang hampir membuat Andi kehilangan nyawanya. Ketika masuk ke dalam sebuah ruangan, Slamet melihat luka-luka Andi sudah mulai sembuh lagi. Slamet tersenyum senang karena dia sudah berhasil memindahkan keabadiannya kepada Andi tanpa Andi sadari. Slamet menginfokan ke Andi bahwa keabadiannya sudah kembali dan saat ini keinginan Slamet hanyalah menyelamatkan Andi dan rekannya, walaupun nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Andi hanya bisa berteriak sedih. Salah satu rekannya tewas dan berkorban nyawa untuk dirinya. Tapi dia tahu kini bukan saat untuk dia bersedih. Andi harus mencari rekan-rekannya yang lain yang kini yang entah di mana keberadaannya. Berpindah ke Nining yang saat ini sampai di sebuah ruangan. Ternyata Queen sudah menunggu Nining dan bersiap memulai pertarungan. Nining mempertanyakan arti pertemanan Queen dengan Andi. Dan tentu saja pertanyaan Nining ini membuat Queen emosi. Sampai suatu ketika, Nining berhasil melukai Queen membuat Queen kaget bahwa luka-lukanya tidak bisa sembuh lagi. What have you done to me?
healing. Discord datang secara tiba-tiba. Dia melukai Nining tepat di dadanya, kemudian mengikat dan membawa Nining yang hanya masih kesakitan dan membuat Nining hanya bisa terpana. Berpindah ke Andi yang sudah mendekati lokasi Nining. Tapi sepertinya Andi terlambat dan hanya mendapati Quinn memegang pemicu bom yang akan meledakkan fasilitas nuklir yang ada di Jakarta. Singkat cerita, Andi memberikan pengertian kepada Quinn, menyadarkan dirinya bahwa keabadian yang diberikan kepada mereka pasti ada maksudnya. Andi yang berhasil menyadarkan sahabatnya segera berlari keluar mengejar Discord yang membawa seluruh anggota timnya. Andi berhasil naik ke salah satu helikopter dan berusaha membuat pilotnya jatuh. Tapi pilot ini menembak Andi tepat di wajahnya sehingga Andi terlempar ke bawah. Ketika Andi sadar, Discord bergerak mendekati dirinya di mana dia bermaksud untuk menabrak Andi. Tapi ternyata Andi lebih pintar. Dia berhasil menaiki helikopter dan memaksa Discord jatuh bersamaan dengan dirinya. Mau tidak mau pertarungan antara mereka harus terjadi. Karena ini masalah harga diri, siapa yang terbaik di antara mereka berdua saat ini. Terlihat Discord lebih unggul dari Andi dari segi teknik pertarungan, tapi Andi tidak mau kalah karena dirinya sudah banyak terjun di berbagai macam pertempuran. Andi menyadari bahwa luka-luka Discord tidak pulih lagi. Artinya, saat ini Discord bukan seorang makhluk yang abadi. Discord menjawab bahwa suatu hari dia menyadari keabadiannya hilang dan menjadi manusia biasa lagi. Nothing to do with immortal interference, did it? You're mortal. Dia sangat marah karena tidak ingin hal itu terjadi. Maka dia menculik Nining untuk mengambil keabadian dari timnya Andi. Kemudian menyerahkan keabadian itu kepada dirinya bagaimanapun caranya, walaupun itu dengan tidak sukarela. She can take their immortality and give it to me. Discord menambahkan, baginya keabadian dirinya lebih berarti dari keabadian makhluk abadi lainnya. Dia akan memperoleh apa yang dia inginkan dan akan menyiksa rekan-rekan Andi sampai mereka memohon untuk tidak ingin hidup lagi. Torture goes a long way. Dengan mudah Andi dikalahkan Discord yang unggul dari segi teknik pertarungan. Discord segera meninggalkan tempat karena sudah memperoleh hasil yang dia inginkan. Sementara Andi memberi Discord peringatan bahwa dirinya pasti akan menemukan rekan-rekannya di mana. Ketika hal itu terjadi, Discord berjadi situasinya tidak akan sama dengan situasi kini. The playing field will be level. Berpindah ke rumah tua, di mana Andi mencari buku-buku yang bisa menunjukkan tentang Discord dan tempat persembunyiannya. Sembari merawat luka-luka sahabatnya, Andi terus mencari informasi, walaupun buku-buku tersebut tidak memberikan informasi apa-apa tentang persembunyian musuhnya. Akhirnya, mereka memantapkan tekad memburu Discord sampai dapat bagaimanapun caranya, walaupun sampai ke ujung dunia. You will fight by my side. Bagaimana para Rebaners, alur cerita film dari Old Guard 2, film yang bercerita tentang tentara abadi yang memiliki misi menolong umat manusia dengan kekuatan mereka. Dan sepertinya film ini akan bersambung ke Old Guard 3 dan sepertinya merupakan episode terakhir dari triloginya. Bagi rekan-rekan Rebaners yang menyukai konten Bang Ketua, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel Bang Ketua ya. Wassalam.